握住它吧，承载生命信仰。生命与创造神界从未出现过的神器。不好，魔子突袭嘉陵关。 Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis agak sore, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel. Tepatnya episode 148 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebani yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Kemunculan pilar Dewa Iblis 25 jelas saja membuat Hao Chen bersama rekan-rekannya berada dalam situasi kepanikan. Pasalnya dengan level kekuatan Shark di tingkat 9 menengah, Hao Chen beranggapan jika hal ini sangatlah sulit mengatasi Dewa Pilar Iblis. Sementara itu, mengingat tim Long Hao Chen telah menggagalkan proses kebangkitan senjata roh serta mengambil Weng Zhou darinya, Shark lantas menegaskan kalau dia berniat untuk menjadikan mereka sebagai bahan utama untuk menempa senjata dewa, sehingga Dewa Pilar Iblis tanpa pikir panjang langsung melepaskan teknik ruang spasial pedang untuk menyerang. Terlebih lagi, dengan adanya kemampuan ini yang dapat mengeluarkan 594.000 lebih senjata, dan masing-masing setiap roh senjata dimurnikan oleh pengorbanan darah, Shark lantas menegaskan kalau tim Hao Chen akan berakhir seperti roh senjata ini. Penjelasan barusan seketika menyadarkan jagoan kalian, di mana ternyata pilar Dewa Iblis 25 adalah seorang manusia penempa senjata. Oleh sebab itu, baik Sensei'er dan Long Hao Chen mencoba untuk mengombinasikan teknik pertama menghancurkan ruang senjata. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Shark justru menganggap dua bucin hanyalah manusia bodoh yang tidak mengerti tentang keindahan artefak dewa, bahkan dengan mudah membalikkan situasi pertarungan. Tepat di momen ini, Hao Chen bersama Sei'er dalam situasi genting. Meski penjaga suci datang di waktu yang tepat untuk memblokir senjata roh Dewa Pilar Iblis, namun sayangnya tindakan ini masih belum membuahkan hasil. Pasalnya Dewa Shark terlalu overpower daripada lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Terlebih lagi, jika mereka terus memaksakan diri untuk bertahan di bawah gempuran teknik roh senjata, hal ini akan membuat seluruh rekan-rekannya tinggal menunggu kematian. Merasa ucapan barusan memanglah benar, Hao Chen dengan cepat mengubah strategi pertarungan, sehingga Sei'er langsung menggunakan klon bayangan untuk menarik perhatian Shark, sehingga memberi kesempatan kepada rekan-rekannya untuk mengombinasikan teknik andalan, dan ternyata meski pada awalnya botak Saitama beranggapan kalau mereka berhasil mengalahkan pilar Dewa Iblis 25, tapi sayangnya kombinasi serangan barusan tidaklah mampu melukai Shark, bahkan memancing kemarahan sang dewa, sehingga dia menegaskan pedang berkah Dewa Long Hao Chen bersama Sei'er tidaklah mungkin bisa menandingi tungku roh senjata. Bahkan dia berniat untuk menjadikan dua bucin sebagai bahan artefak dewa. Meskipun Sensei'er mampu melepaskan diri, namun Shark tidak mempermasalahkan hal ini. Pasalnya dia hanyalah membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menciptakan artefak dewa. Merasa kesal mendengarkan bebacot pilar Dewa Iblis, Sei'er bersama rekan-rekannya mencoba untuk menghentikan tindakan Shark. Tapi hal tersebut percuma saja. Di sisi lain, sambil merasakan tekanan penderitaan jiwa yang terbakar,
serta menyadari kalau area ini merupakan tempat menempa senjata Dewa Iblis Kebijaksanaan, Hao Chen segera memikirkan rencana lain untuk melepaskan diri. Pasalnya jika terus berada di tempat ini, kemungkinan dia akan seperti jiwa tersebut. Oleh sebab itu, Hao Chen dengan cepat meminta bantuan Yating. Singkatnya, setelah Yating mendengarkan penjelasan Hao Chen, kalau di bawah tungku penempa banyak sekali jiwa orang-orang mati, terkurung sampai tersiksa di lautan penempaan. Tapi menurut Yating, energi cahaya dia tidaklah mampu bertahan cukup lama di area ini. Bahkan jika mereka tidak secepat mungkin mencari jalan keluar, jiwa mereka bisa terkurung di tempat ini. Meski ucapan ini memanglah benar, namun pada dasarnya Hao Chen tetaplah bersikeras menolong jiwa mati. Dan ternyata, walaupun kejadian barusan membuat Yating cemas bukan main, pasalnya hal ini akan berdampak buruk bagi tungku spiritual menjadi tidak stabil. Namun menurut perkataan Syak, dia mampu menciptakan berkah dewa mengandalkan tungku terbaik untuk menempa dirinya. Sedangkan Hao Chen hanyalah memiliki satu cara untuk memurnikan teknik pilar Dewa Iblis ke-25. Lagi dan lagi, meski keputusan ini kembali mengejutkan Yating, serta menegaskan bahwa kondisi tubuh Hao Chen tidaklah mampu bertahan cukup lama saat proses pemurnian berlangsung, namun kemungkinan bisa membakar jiwanya. Tapi Hao Chen tidaklah memperdulikannya, serta bersikeras akan mencoba untuk melakukan pemurnian. Dikatakan, setelah mendapatkan dukungan penuh energi spiritual Yating, walaupun dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk menyerap jiwa, namun seiring berjalannya waktu, hal ini akan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya. Sehingga Yating menyarankan Hao Chen untuk segera mungkin menghentikan proses ini dan memikirkan cara lain untuk menyempurnakan artefak dewa. Bukannya mendengarkan saran tersebut, Hao Chen tetaplah bersikeras melanjutkan proses pemurnian, serta memaksakan diri menggunakan berkah Dewi Cahaya bertahan di bawah tungku pembakaran, sehingga mengakibatkan seluruh tubuhnya mengalami kerusakan fatal. Sementara itu, ketika Syak merasa di atas angin dapat mengalahkan tim Hao Chen, bahkan secara ugal-ugalan melepaskan teknik roh senjata mengakhiri nyawa pemburu iblis, di waktu yang sama, Hao Chen akhirnya berhasil menahan tungku pembakaran, sehingga menyelamatkan ratusan jiwa mati. Oleh sebab itu, Dedek Bocil bersama jiwa lain berniat untuk memberikan energi mereka untuk membantu Putra Cahaya menyelesaikan proses pemurnian artefak dewa. Long Hao Chen, Dewi Cahaya lantas mengatakan, selain artefak ini belum pernah muncul di daratan benua Sengmo, pedang dewa kehidupan dan penciptaan memanglah terlahir untuknya membawa keyakinan terhadap kelangsungan hidup selanjutnya. Oleh sebab itu, Dewi Cahaya meminta Long Hao Chen untuk menggenggam pedang tersebut mengalahkan pilar Dewa Iblis 25. Singkat cerita, melihat kemunculan energi berwarna keemasan, Dewa Syak pada awalnya beranggapan jika telah berhasil memurnikan Hao Chen menjadi artefak dewa, bahkan mencoba untuk memanggilnya. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Long Hao Chen lantas menunjukkan diri, serta menegaskan walaupun artefak berhasil diciptakan, hanya saja pedang ini bukanlah milik Syak melainkan dirinya. Meski hal ini membuat sang dewa ketar-ketir dan mempertanyakan bagaimana Hao Chen bisa menciptakan artefak dewa, Hao Chen cuma bilang kalau pilar Dewa Iblis 25 telah kehilangan penempaan senjata dewa, sehingga alasan inilah yang membuat dirinya bisa memurnikan roh jiwa di dalam tungku pembakaran dan menganggap sang dewa hanyalah seorang pecundang. Merasa tidak terima serta menegaskan cuma dirinya saja yang dapat menempa artefak dewa, Syak lantas mengerahkan teknik pedang untuk menyerang. Tapi sayang kemampuan barusan dengan mudah dihancurkan, sehingga Long Hao Chen dengan cepat menunjukkan jiwa-jiwa yang sudah terbebas dari tungku ruang penempaan. Terlebih lagi,
Mengingat penderitaan yang dialami jiwa orang-orang mati, Long Hao Chen lantas menegaskan, dia berniat untuk membalaskan dendam tersebut dengan teknik baru yang disebut pedang cahaya fajar. Singkatnya, walaupun situasi telah membaik, serta melihat rekan-rekannya dalam kondisi baik-baik saja, namun di saat Hao Chen baru saja memutuskan untuk menghancurkan mahkota pilar iblis, dia tiba-tiba saja memasuki ruangan istana iblis. Di waktu yang sama, merasakan ada penyusup di ruangan ini, seorang pangeran lantas memerintahkan pasukan pengawal untuk melakukan pemeriksaan. Meski dikatakan mereka tidaklah menemukan apapun, tapi di sisi lain Hao Chen akhirnya mendapatkan sebuah fakta, di mana ternyata mahkota pilar Dewa Iblis Kebijaksanaan memiliki gerbang teleportasi menuju istana, sehingga dia langsung memanfaatkan hal ini untuk bergegas pergi meninggalkan area tersebut. Tidak berselang lama, dengan adanya kejadian barusan, serta melihat kecemasan di raut wajah seluruh rekan-rekannya, Long Hao Chen mengatakan kalau dirinya akan menceritakan selama perjalanan dan meminta seluruh anggota untuk secepat mungkin melaporkan kepada tetua aliansi. Pasca kehancuran pilar iblis, bukan hanya perbatasan Xialing saja digemparkan dengan serangan kejutan dari klan iblis, 6 perbatasan lainnya juga mendapatkan invasi gerombolan pasukan monster. Bahkan menurut informasi yang mereka dapatkan, ada belasan dewa iblis memimpin 10 pasukan besar untuk menyerang seluruh wilayah, sehingga memaksa Zhang Fang turun langsung ke area medan perang. Nah, seperti itulah alur cerita Donghua Throne of Steel episode 148-nya. Gimana guys menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Franks di baik hati dan rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. If you work for it, I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear